Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam channel ini, dan pada kesempatan ini kembali kami menyajikan info-info untuk soal P3K, dan dalam kesempatan ini kami akan mengupas atau berbagi untuk uji kompetensi manajerial. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat berguna dan membantu rekan-rekan sekalian, dan kami ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini terhadap channel ini. Dan untuk rekan-rekan yang baru berkunjung atau baru menemukan channel ini, kami mohon bantuannya untuk memberikan supportnya terhadap channel ini agar kami terus memperbaiki diri untuk perbaikan ke arah channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami mohon bantuannya dengan cara subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga klik lonceng notifikasinya agar kami terus bersemangat dalam menyajikan info-info yang positif lainnya, dan terus bersemangat untuk membuat atau membangun channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Baiklah, mari sama-sama kita awali pembahasan ini dengan bersama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Pada suatu waktu, ketika Anda sedang tugas belajar di London, Inggris, Anda merasa rindu atau kangen dengan masakan tradisional khas dari kampung halaman yang biasa disajikan oleh ibu Anda. Anda berencana untuk memasak kuliner tradisional tersebut, tetapi Anda tidak tahu caranya. Lalu apa yang akan Anda lakukan? A. Menelpon ibu saya untuk menanyakan resep masakan tersebut. B. Menanyakan resep dan cara membuatnya kepada kakak saya melalui WhatsApp Messenger. C. Membeli buku resep makanan di toko buku terdekat. D. Mencari video tutorial dan resep makanan tersebut di channel YouTube. E. Mengirim email untuk menanyakan resep makanan tersebut kepada teman sekantor Anda. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni menelpon ibu saya untuk menanyakan resep masakan tersebut. Soal yang berikutnya. Anda adalah seorang guru matematika kelas 7 di sebuah sekolah menengah pertama. Pada hari pertama Anda mengajar, Anda melihat sebagian siswa tidak bersemangat untuk belajar, dan ketika Anda meminta mereka yang tidak suka dengan pelajaran matematika untuk angkat tangan, lebih dari separuh jumlah siswa mengangkat tangan mereka. Lalu, apa sikap Anda? Maka saya akan A. Mengizinkan siswa yang tidak suka pelajaran matematika untuk bermain di luar. B. Mencari tahu penyebab mereka tidak suka matematika. C. Mengajak siswa bermain dengan matematika. D. Mengajak siswa menyenangi pelajaran matematika. E. Menstimulasi siswa agar lebih menyukai pelajaran matematika. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini ditunjukkan pada poin B, yakni mencari tahu penyebab mereka tidak suka matematika. Soal yang berikutnya. Anda adalah seorang dokter yang bertugas di sebuah rumah sakit Pemda. Ketika sedang memberikan layanan konsultasi kepada seorang pasien, tiba-tiba datang seorang perawat dari UGD meminta bantuan Anda untuk menangani pasien gawat darurat. Apa sikap Anda? A. Meminta izin kepada pasien yang sedang berkonsultasi dengan Anda dan memintanya untuk menunggu. B. Mengakhiri sesi konsultasi dengan segera agar dapat menangani pasien gawat darurat. C. Segera bergegas menuju ruang UGD untuk memberikan penanganan atau pertolongan medis yang dibutuhkan. D. Segera membantu pasien gawat darurat dan meminta perawat asisten untuk menangani kasus yang sedang berkonsultasi. E. Meminta perawat UGD untuk menangani pasien gawat darurat tersebut sampai Anda datang. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin
D. Yakni segera membantu pasien gawat darurat dan meminta perawat asisten untuk menangani pasien yang sedang berkonsultasi tadi. Soal yang berikutnya, sebelum wabah COVID-19 melanda dunia, termasuk di Indonesia, kegiatan apa yang paling banyak Anda lakukan selama libur hari raya keagamaan Anda? A. Menghabiskan waktu di rumah dengan bermain game favorit saya. B. Menonton TV di rumah. C. Mengunjungi teman, saudara, kerabat, dan sanak keluarga. D. Jalan-jalan ke mall atau pusat perbelanjaan terdekat. E. Membaca buku pelajaran dan novel kesukaan saya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni mengunjungi teman, saudara, kerabat, dan sanak keluarga. Soal yang selanjutnya, Anda harus bekerja dalam suatu tim yang sebagian besar anggotanya tidak sesuai dengan harapan Anda. Lalu, bagaimana Anda akan bekerja? A. Bekerja dengan setengah hati karena itu bukanlah tim yang Anda harapkan. B. Menerima segera kekurangan dan kelebihan setiap anggota tim. C. Berusaha bekerja dengan profesional. D. Mengajak anggota tim untuk lebih kompak dalam menyelesaikan tugas. E. Membagi tugas masing-masing anggota sesuai kemampuannya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni berusaha bekerja dengan profesional. Soal yang berikutnya, apa pendapat Anda tentang pembelajaran daring yang sekarang ini sedang diterapkan hampir di seluruh dunia jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka? Lalu menurut saya, A. Saya lebih suka pembelajaran dengan tatap muka karena bisa bertanya jawab langsung ketika ada kesulitan. B. Belajar daring tidak seefektif pembelajaran dengan tatap muka. C. Pembelajaran dengan tatap muka masih jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran daring. D. Pembelajaran daring bila tidak ada kendala teknis seperti sinyal telepon atau yang lainnya bisa jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan tatap muka. E. Pembelajaran daring akan menjadi tren pembelajaran di masa depan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni pembelajaran daring bila tidak ada kendala teknis seperti sinyal telepon atau yang lainnya bisa jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan tatap muka. Soal yang berikutnya, pada suatu hari Anda ditugaskan oleh pimpinan untuk mengunjungi suatu daerah yang mayoritas penduduknya masih sangat terbelakang dan memiliki budaya menjamu tamu dengan sajian makan malam yang menyajikan daging babi sebagai menu utama. Sementara menurut agama Anda, daging babi itu tidak boleh dimakan. Lalu sikap Anda adalah A. Menolak untuk menghadiri jamuan makan malam tersebut dengan menyampaikan alasannya. B. Menghadiri jamuan makan malam tersebut dan ikut menyantap menu utama meskipun sedikit sebagai bentuk dari penghormatan dan toleransi. C. Menghadiri jamuan makan malam tapi tidak ikut makan. D. Ikut serta dalam jamuan makan tersebut akan tetapi menghindari menu utama. E. Menghadiri acara tersebut sebelum jamuan makan malam dimulai dan meminta izin kepada ketua masyarakat untuk meninggalkan tempat ketika acara makan dimulai. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni ikut serta dalam jamuan makan tersebut akan tetapi menghindari menu utama. Soal yang berikutnya, Anda mendapat tawaran dari pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini Anda
Anda baru saja dikarunia seorang bayi yang sudah lama Anda nantikan dan masih membutuhkan perhatian Anda. Lalu keputusan Anda adalah A. Menolak tawaran tersebut dengan halus dan mengusulkan agar kesempatan tersebut diberikan kepada rekan kerja terdekat Anda. B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi meninggalkan keluarga. C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut serta dengan tambahan biaya hidup di kantor. D. Menolak tawaran tersebut dengan alasan keluarga dan memohon kebijakan kepada pimpinan agar jika ada kesempatan lagi Anda dapat diikutkan. E. Menerima tawaran tersebut dan membawa serta keluarga dengan menanggung sendiri berapapun biaya yang harus ditanggung. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni menerima tawaran tersebut dan membawa serta keluarga dengan menanggung sendiri berapapun biaya yang harus ditanggung. Soal yang berikutnya. Teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat dan masif. Menurut pendapat Anda, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu A. Lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. B. Perkembangannya yang sangat cepat menjadikan pekerjaan saya yang sekarang lebih sulit dan rumit. C. Membawa dampak positif dan negatif. D. Menjadikan pekerjaan lebih praktis, mudah, efisien, dan efektif. E. Menyebabkan lebih banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni menjadikan pekerjaan lebih praktis, mudah, efisien, dan efektif. Soal yang berikutnya. Hari Sabtu dan hari Minggu yang akan datang, Anda mendapat tugas dari pimpinan untuk menerima kunjungan tamu dari kantor pusat. Sementara, menurut perkiraan dokter yang menangani istri Anda yang sedang hamil 9 bulan, akan melahirkan pada 2 hari tersebut. Sikap Anda adalah A. Sebagai suami siaga, Anda lebih memilih untuk mendampingi istri yang akan melahirkan. B. Mengusulkan kepada pimpinan agar menugaskan yang lain dengan menyampaikan alasan Anda dengan jujur dan terbuka. C. Menerima tugas tersebut dengan konsekuensi tidak mendampingi istri ketiga melahirkan. D. Menerima tugas tersebut dengan lapang dada dan menjelaskan serta meminta izin kepada istri. E. Meminta teman dekat di kantor untuk menggantikan Anda menjalankan tugas tersebut. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni menerima tugas tersebut dengan lapang dada dan menjelaskan serta meminta izin kepada istri. Soal yang berikutnya. Seorang tokoh yang memiliki ratusan ribu bahkan jutaan pengikut baru-baru ini menolak memberitahukan hasil tes swab COVID-19 karena menurut yang bersangkutan seorang pasien berhak untuk meminta agar medical record atau catatan kesehatannya tidak dibuka kepada umum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika Anda adalah seorang dokter ASN yang kebetulan melakukan tes swab kepada pasien tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberitahu pihak yang berwenang tanpa sepengetahuan pasien. B. Memanfaatkan sosial media untuk membocorkan medical record-nya. C. Mendukung sikap pasien karena sudah sesuai dengan dan dilindungi undang-undang. D. Membujuk pasien untuk mau membuka hasil tes swab-nya dengan menjelaskan alasan-alasannya. E. Membujuk pasien agar mau memberitahu hasil tes swab-nya kepada pihak yang berwenang. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin
C. Yakni mendukung sikap pasien karena sudah sesuai dengan dan dilindungi undang-undang. Soal yang selanjutnya, Anda bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit. Setiap malam, Anda juga membuka praktik di rumah tinggal Anda. Saat tengah malam, tetangga Anda ada yang sakit parah dan meminta bantuan untuk memeriksanya. Lalu, tindakan Anda adalah A. Menyarankan tetangga untuk segera dibawa ke rumah sakit supaya bisa lebih tertangani. B. Menyarankan tetangga untuk segera menebus obat di apotek dan meminum obat untuk penanganan pertama. C. Segera memeriksa tetangga dan memberikan penanganan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit. D. Menyarankan tetangga untuk ke dokter lain karena saya sudah mengantuk dan kecapean. E. Memeriksa tetangga dan merawatnya di rumah karena jauh dari rumah sakit. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni segera memeriksa tetangga dan memberikan penanganan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit. Soal yang berikutnya, Anda adalah seorang dokter yang bertugas di rumah sakit pemerintah daerah. Seringkali pasien Anda menyampaikan keluhan tentang layanan rumah sakit. Sikap Anda: A. Mendengar dan mencatat keluhan pasien untuk disampaikan kepada pimpinan rumah sakit. B. Meminta pasien untuk langsung menyampaikan keluhan atau komplain dengan bagian complaint handling division. C. Meminta pasien atau pelanggan untuk tidak banyak mengeluh. D. Mendengar dan mencatat keluhan untuk perbaikan diri Anda. E. Mengabaikan keluhan pelanggan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni mendengar dan mencatat keluhan pasien untuk disampaikan kepada pimpinan rumah sakit. Soal yang selanjutnya, Anda adalah seorang ASN yang kebetulan terlibat dan memimpin gugus tugas pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Seminggu menjelang penetapan daftar pemilih tetap atau DPT, Anda mendapatkan informasi bahwa ada ribuan masyarakat dari beberapa kecamatan yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara atau DPS. Apa sikap Anda? A. Meminta staf untuk memasang spanduk himbauan agar masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS segera mendaftar. B. Memberikan surat teguran kepada panitia pelaksana atau pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemilihan tingkat desa atau PPS untuk menindaklanjuti informasi tersebut. C. Berkoordinasi dengan staf dan semua pihak terkait untuk mendatangi dan mendaftar masyarakat yang belum masuk dalam DPS. D. Terjun langsung untuk mengkonfirmasi informasi tersebut untuk kemudian membuat kebijakan yang tepat. E. Mengumpulkan staf dan meminta saran solusi atas situasi ini. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni berkoordinasi dengan staf dan semua pihak terkait untuk mendatangi dan mendaftar masyarakat yang belum masuk dalam DPS. Soal yang selanjutnya, dalam sebuah festival budaya yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia, tim yang Anda pimpin kebagian tugas untuk mengenakan pakaian adat dari daerah yang tidak satupun anggota tim Anda memilikinya karena kebetulan semua anggota tim tidak berasal dari daerah tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengusulkan kepada panitia agar tim saya boleh mengenakan pakaian adat yang berasal dari mayoritas anggota tim saya. B. Meminta semua anggota tim saya untuk berusaha maksimal untuk mendapatkan pakaian adat tersebut bagaimanapun caranya. C.
C. Menghubungi teman lama yang dulu satu kampus dengan saya yang kebetulan berasal dari dan sedang bertugas di daerah tersebut untuk meminjam pakaian adat tersebut sejumlah yang saya butuhkan. C atau D. Menolak tugas tersebut karena menurut Anda berlebihan dan tidak masuk akal. E. Mengusulkan agar tim saya boleh mengenakan pakaian adat lain yang lebih mudah didapat dan belum dikenakan oleh tim lain kepada panitia. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni meminta semua anggota tim saya untuk berusaha maksimal untuk mendapatkan pakaian adat tersebut bagaimanapun caranya. Soal yang selanjutnya, Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk lebih tahu lebih jauh. Lalu sikap Anda adalah A. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. B. Saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. C. Membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. D. Membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Soal yang selanjutnya. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk kerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya, apakah informasi tersebut benar adanya? Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh lagi. Soal yang selanjutnya. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun, tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi ke luar kota. Sebagai seorang asisten, yang akan Anda lakukan adalah A. Mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. C. Membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. D. Memberitahu bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. E. Menunggu atasan membicarakannya lagi lalu baru melakukan persiapan pertemuan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Soal yang selanjutnya. Saya merupakan salah satu junior di sebuah perusahaan terkemuka. Pada era sekarang ini, perusahaan mengharuskan merubah sistem kerja menggunakan IT.
mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama dan aktivitas lainnya yang dapat dijalankan dengan IT. Saya mendapati bahwa senior di tempat saya masih tetap menggunakan non-IT, padahal perusahaan telah memberikan instruksi untuk menggunakan IT dalam aktivitas perusahaan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut bahwa perusahaan mengharuskan penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan. B. Memberikan penjelasan kepada seorang senior tersebut dan mengajarkannya tentang IT. C. Membantu senior dalam pekerjaan yang mengharuskan menggunakan IT jika tidak sibuk. D. Biarkan saja sampai senior tersebut merasa bahwa IT diperlukan. E. Karena IT diperlukan, seharusnya senior mawas diri. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan menggunakan IT jika tidak sibuk. Tim Anda mendapat tugas dari atasan untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak, namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Lalu sikap Anda adalah A. Meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama. B. Memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. C. Menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secara secepat mungkin. D. Membiarkan saja karena bukan urusan Anda untuk menegurnya. E. Memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Demikianlah soal-soal yang kami sajikan. Semoga apa yang kami sajikan ini berkenan dan dapat membantu rekan-rekan sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, memberkahi dan memudahkan setiap gerak langkah kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.